Pas yang terakhir nafasnya habis ya, kafirin gitu ya. Nah, jadi di akhir tidak sempurna. Walaupun misalnya Syekh sudah bilang cukup, ya lebih baik ya diulangin sedikit. Di tim ini kemarin masih berempat, sekarang sudah bertiga. Nah, peserta yang satu ini adalah peserta pertama yang dimasukkan ke tim 3 orang ini. Langsung saja yuk, perempuan satu-satunya nih, Aira Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aira yang selalu semangat, selalu tersenyum dan jawabannya suka bagus. Hari ini jangan mundur ya, jangan turun semangatnya ya. Baca ayat-ayatnya nanti yang bagus. Oke Aira? Aira ini dari Sidoarjo 8 tahun, hafalan 4 juz Al-Quran. Udah siap Aira? Peserta terakhir kita, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Aira sudah siap. Aira, kita lihat soal untuk kamu. Potongan ayat ini bagian dari surat apa ayat berapa? Apakah Al-Baqarah ayat 43, Al-Baqarah ayat 44, atau Al-Baqarah ayat 45? Al-Baqarah ayat 44. Yakin? Yakin. Kita masukkan jawaban Al-Baqarah ayat 44. B. Kita kunci jawabannya. Benar atau salah? Benar. Pertanyaan berikut silakan Syekh Husain Jabir. Aira, bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Bacakan ayat sebelumnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bacakan ayat setelahnya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bacakan ayat terakhirnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Cukup? Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, Aira Sidoarjo. Peserta terakhir kita,
Kak Nabila silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aira hari ini penampilannya bagus, tapi nggak tahu ya, hari ini kurang fokus ya. Kenapa? Ada banyak kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak ada ke Irfan. Yang pertama, yang sangat jelas tadi, perubahan huruf, yaitu Rabbana wala tahmil alaina isran. Bukan isran, ya tadi terdengarnya seperti suara sin. Ya, itu yang sangat jelas sekali ya, perlu diperhatikan. Terus berikutnya adalah cara pengucapan hukum tajwid, yaitu ikhfa. Ketika kita baca anfusakum, apalagi tadi setelah dengung tadi ada huruf berharakat dhammah, jadi nggak boleh nggak langsung baru ketika fa-nya baru masuk dhammah anfu. Jadi jangan dari dengungnya udah monyong dulu enggak ya, seperti itu. Anfusakum, ada juga antum, sama kalimat fansurna yang sangat jelas juga di kalimat fansurna enggak, harusnya fansu ya, setelah dengung dituntaskan baru bibir kita bergerak ke harakat dhammah karena shadnya dhammah, fansurna ya. Itu terus yang terakhir ada di kalimat warka'u, coba warka'u ya, ra mati sebelumnya fathah, itu ra-nya dibaca tebal atau tipis Aira? Tebal. Ya, jadi di sini memang seharusnya dibaca dengan fathah, tadi tidak terlihat tebalnya. Pas yang terakhir nafasnya habis ya, kafirin gitu ya. Jadi di akhir tidak sempurna, walaupun misalnya Syekh sudah bilang cukup, ya lebih baik ya diulangin sedikit supaya jelas itu nun tadi, karena kepotong banget kafirin gitu, jadi huruf terakhirnya hilang ya. Coba diulang sekarang sedikit. Ya boleh. Anta maulana, coba. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini lebih bagus ya, barakallahu fiki ya. Mudah-mudahan penampilan berikutnya bisa lebih bagus lagi dan lebih fokus lagi ya. Insya Allah. Terima kasih Kak Nabila. Wah, momen penting malah tidak sebagus biasanya. Bagaimana dari saya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah. Jujur aja bacaannya seperti kebiasaannya, walaupun ada kekurangan, itu sangat tadi semuanya menjadi double gunna wa tansawna anfusakum wa antum, itu yang mengganggu keindahan bacaannya ya. Tapi saya sebenarnya gak ada tambahan selain yang dibahas sama Ustazah Nabila. Walaupun ada sedikit kekurangan, menurut saya tetap Aira luar biasa. Oke, terima kasih apresiasinya dari saya Ustaz Jaber. Abi Amir Faisal Fatih. Ya, Aira tadi membacakan ayat wa tansawna anfusak, dan kamu melupakan diri kamu sendiri. Ini seperti nasihat Aira. Ini luar biasa. Aira yang baca dan Aira tampil dengan penuh semangat. Kemudian tadi mendapatkan koreksian dari Kak Nabila dan juga dari Syekh bahwa sekarang Aira sedang membawa syiar yang sangat agung, yaitu syiar Al-Quran. Jadi ini ayat sebetulnya menegur Bani Israel yang mereka membawa kitab, membawa Taurat, tapi mereka tidak ikut isi Taurat. Nah, nasihat ini berlaku umum. Jadi kalau kita membawa Quran, menghafal Al-Quran, akhlak kita harus semakin bagus, harus semakin baik. Apapun kelebihan kita dari Quran, suara kita yang indah, akhlak kita harus dijaga, jangan sampai menodai keagungan Al-Quran. Banyak orang yang ketika dia diberi oleh Allah kemudahan menghafal Quran, apalagi dalam suasana misalnya perlombaan atau apa gitu ya. Nah, kalau salah paham ketika dia diberi oleh Allah karunia kemenangan misalnya, muncul di hatinya merasa bangga, jadi sombong dan sebagainya, maka Allah akan menghancurkannya, Allah akan merendahkannya.
Jadi di sini Aira, kamu sudah sampai di level ini, sudah luar biasa. Nah, ternyata yang kamu baca itu ayat ini. Aira, ingat, jangan lupa kamu sedang membawa Quran. Jaga akhlak kamu kepada guru kamu yang pernah mengajar kamu. Dimanapun, siapapun yang membawa Al-Quran, kalau ternyata dia lupa dirinya, sehingga dirinya penuh dengan sikap-sikap yang tidak mencerminkan akhlak mulia, maka Allah akan merendahkannya. Ini dia kata Allah, atamuruna nasil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kata Allah, mana akal kamu? Diketika, mana akal kamu? Kenapa kamu tidak menggandeng akal kamu? Jadi Al-Quran jaga dengan kebaikan akhlak. Muliakan Al-Quran dengan akhlak mulia. Aira, halo Aira, coba sini. Jadi Abi Amir nitip pada kamu Al-Quran. Ya, siapapun yang pernah mengajari kamu satu huruf, muliakan. Ibumu muliakan, ayahmu muliakan, gurumu muliakan. Semakin kamu merendah, semakin kamu mulia. Aira, hafal Quran itu seperti angka 0, tapi akhlak kamu seperti angka 1. Coba kalau 0 nih, Aira hafal Quran sama dengan 0. Aira cantik sama dengan 0, ya kan? Nah, kalau 0 ada nilainya enggak? Enggak ada. Misalnya, Aira hafal Quran, Aira cantik, tapi akhlaknya buruk. Kira-kira orang menilai baik atau buruk? Buruk. Oke. Sekarang Aira hafal Quran, Aira cantik, dapat sebutan akhlak mulia. Berarti Aira luar biasa. Oke? Allah berkati. Jazakallahu khair. Terima kasih Abi Amir. Sini Aira. Tuh. Tepuk tangan semangat untuk Aira. Jadi salah satu pesan dari Abi Amir, kita tuh jangan gampang berpuas diri. Ya, kemarin dapat nilai paling bagus. Udah bagus ini. Jangan. Harus terus berusaha dan sampai jadi menurun. Ya, tuh lihat Kak Medina. Kak Medina itu juara catur dunia. Terus Kak Medina udah puas sampai situ? Enggak, harus tambah lagi. Jangan lupa, ya udahlah cukup segini aja deh. Akhirnya lama-lama menurun prestasinya. Betul? Iya, harus tetap semangat. Oke? Iya. Yuk tepuk tangan lagi untuk Aira. Kakak dari Slim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aira, jazakallahu khairan, insyaallah. Mau tanya dulu ya. Kan tadi teman-temannya juga baca, tapi ini Aira kebagiannya ayat terakhir. Panjang. Mana yang lebih beruntung, Aira atau teman-teman? Teman-teman Aira jawabannya tuh ayatnya tuh nggak sepanjang Aira. Menurut Aira lebih beruntung teman-teman Aira yang ayatnya tuh pendek-pendek atau Aira yang ayatnya panjang? Nggak tahu. Kenapa sih nanya gitu kok? Iya, jadi kalau menurut Koko Aira yang beruntung. Kenapa kok? Karena kita baru jadi tambah baik itu kalau banyak dikoreksi sama guru. Kadang para guru-guru kita ini ketika ada yang bacanya ayatnya terlalu pendek, ini belum ketahuan tajwidnya, madnya. Dengan baca sepanjang tadi bisa ketahuan, wah ini kurang sempurnanya di mana aja nih. Sedangkan kalau misalnya ayatnya pendek bisa jadi kurang kuat di suatu huruf, tapi di kebagian ayat yang dibaca tidak muncul nggak huruf itu. muncul, gitu ya. Maka Masya Allah. Jadi Aira lebih beruntung karena kita jadi baik itu justru dengan banyak dikoreksi orang lain, bukan justru dengan selalu dipuji oleh orang lain. Ingat, nyamuk aja mati gara-gara tepuk tangan. Masa kita nyari tepuk tangan melulu, betul ya? Nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Iya kan ditepuk atau enggak di pipi orang gitu ya. Tapi Masya Allah. Dan yang Koko tahu penghafal yang sukses itu, ingat ya Koko pernah cerita mungkin di episode sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya. Ada yang ngapalinnya cepet tapi dia tidak jaga ibadahnya, sehari bisa nambah 4 halaman baru. Dan ada yang sehari cuma nambah setengah halaman pun sulit banget
Tapi padahal udah jaga ibadah, jaga amal dan lain-lain, bahkan juga adabnya disempurnakan. Maka yang penghafal Quran yang paling sukses yang kau tahu justru bukan yang juara, tapi yang dengan hafalannya makin takut sama Allah. Makin nunduk, makin takwa, makin menunjukkan isi Al-Quran kepada orang-orang. Apalagi kan orang yang di luar Islam nggak baca isi Al-Quran. Mereka ngelihat Quran dari orang yang katanya hafal Quran. Maka kalaupun nanti akhirnya kita bacanya lancar, yang kau tahu Kak Medina main catur menang. Tadi misalkan ada yang di episode-episode sebelumnya ada yang jago panah, ada yang jago berenang, ada yang jago apapun. Yang kau tahu aslinya mereka semua sedang ditolong Allah, bukan kitanya yang jago. Maka kalau misalkan yang harus kita pikirin setiap hari berarti sudah layakkah diri kita ini ditolong Allah atau belum? Ya, tinggal berarti nanti gimana caranya ngerayu Allah supaya mau nolong kita terus. Bagaimana Nabi Musa yang levelnya sudah Nabi ketemu dengan gurunya Nabi Khidir dan gurunya dikomplain 3 kali tetap nggak mau berhenti belajar. Tetap mau ngikut terus gurunya kemanapun karena itu Masya Allah. Mengingat dulu Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pernah diundang oleh, kalau zaman sekarang presiden, Kak Irfan. Jalan kaki lama, berjam-jam. Ditanya, kenapa datangnya telat lama banget? Iya, mohon maaf saya jalan kaki. Loh, kenapa nggak naik kuda? Jawabannya, tidak layak bagiku menginjakan kaki di kotanya Nabi dengan menggunakan kaki kuda, bukan dengan kakiku sendiri. Seorang Imam Malik yang sebegitu bermanfaatnya bagi umat, ngerasa dirinya bahkan nggak layak naik kuda. Makanya kalau nanti bisa kan, punten. Karena kami ini khawatir, ini tunas-tunas muda yang luar biasa. Nanti akan jadi da'i, jadi mubalik, jadi orang besar. Na'udzubillah, kalau pengen manggil saya, harus dijemputnya pakai ini. Tarifnya segini, na'udzubillah. Bukan gak pantas narif, gak layak narif. Imam Malik aja sampai sebegitu. Maka ini salah satu cara supaya Allah ridho menitipkan terus hafalannya ke kita, ngejaga terus ke kita, bismillah. Pujian akan selalu datang kepada Aira, Masya Allah cantik, bacaannya luar biasa, hafalannya kuat. Tapi sebagaimana orang tua yang sayang ya. Dan kau berharapnya nanti kalau punya anak secantik Aira, secerdas Aira, maka pengen ya Allah, jaga ya Allah, supaya tidak terlena dengan pujian dan justru terus-menerus memperbaiki diri. Apalagi di sini niatnya untuk mencari ilmu. Iya. Semakin banyak koreksi berarti semakin banyak bekal untuk melangkah ke Malah babak beruntung, berikutnya ya. alhamdulillah. Di kehidupan berikutnya apalagi. Masya Allah. Oke, sudah cukup Dewan Juri. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri semuanya. Masya Allah, baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini.